السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد. Jamaah Masjid Rahama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Berselawat kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Rahama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sering mendengar ada yang namanya istilah ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Sering dijelaskan kepada kita salah satu daripada pengertian atau perbedaan daripada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Salah satunya adalah bahwa ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah atau sebelum hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Adapun ciri lain dalam aspek redaksi, adapun ayat Makkiyah redaksinya sering menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan redaksi yang sering digunakan pada ayat Madaniyah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dalam aspek pendidikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا la nad'u zina abadan. Yang artinya sesungguhnya yang pertama kali turun darinya Al-Quran adalah surah-surah dari Al-Mufassal, yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, hingga ketika manusia telah kembali kepada Islam barulah turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun adalah janganlah kalian minum khamar, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Dan seandainya turun jangan berzina, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Hadirin jamaah Masjid Rahama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan sebuah prinsip pendidikan yang sangat mendalam. Pada fase Makkiyah, fokus utama bukanlah langsung pada hukum-hukum detail, tetapi pada penanaman akidah, tauhid, keimanan kepada hari akhir, gambaran surga dan neraka,
serta pengenalan tentang kekuasaan Allah. Mengapa demikian? Karena perubahan perilaku sejati harus dimulai dari perubahan keyakinan dan hati. Jika hati kita sudah hidup dengan iman, maka meninggalkan kebiasaan buruk akan terasa lebih ringan. Perkataan Aisyah menunjukkan bahwa jika larangan keras seperti khamar dan zina di awal dakwah, maka masyarakat yang belum memiliki fondasi iman akan menolak. Artinya, iman adalah fondasi sebelum taklif, pembeban hukum. Inilah hikmah besar fase Makkiyah. Membangun kesadaran bukan sekedar memaksa aturan, mendidik jiwa sebelum mengatur perilaku. Setelah iman para sahabat kokoh dan mereka mencintai Allah serta Rasulnya, barulah pada fase Madinah turun hukum-hukum syariat secara rinci. Perintah zakat, puasa Ramadan, hukum waris, aturan sosial, dan berbagai ketentuan halal dan haram. Pada tahap ini, para sahabat tidak lagi merasa berat karena hati mereka telah siap. Mereka menerima hukum bukan karena tekanan, tapi karena keyakinan. Metode ini sangat relevan dalam pendidikan generasi hari ini, khususnya dalam mendidik anak-anak. Banyak orang tua dan pendidik yang langsung menekan aturan dan ancaman. Kalau tidak solat, berdosa. Kalau melawan orang tua, masuk neraka. Padahal metode Qur'ani mengajarkan agar anak lebih dahulu dikenalkan kepada Allah dengan penuh cinta, ditanamkan rasa kagum kepada penciptanya, diceritakan indahnya surga, serta dijelaskan manfaat dan keutamaan ibadah. Ancaman memang bagian dari agama, tetapi bukan fondasi awal pendidikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang mengenal Allah dengan cinta akan salat karena ingin dekat dengannya, bukan semata-mata takut hukuman. Anak yang memahami keindahan akhlak akan jujur karena sadar Allah melihatnya, bukan sekadar takut dimarahi. Inilah makna iman sebelum taklif. Pendidik yang hanya berisi perintah dan larangan tanpa penanaman iman akan melahirkan ketaatan yang rapuh. Namun pendidikan yang dimulai dengan akidah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan generasi yang kokoh dan istiqomah. Dari Makkiyah dan Madaniyah kita belajar bahwa membangun generasi tidak bisa instan, harus ada tahapan, pengenalan, penanaman, penguatan, lalu pembebanan. Harus ada keseimbangan antara motivasi dan juga peringatan. Dengan motivasi dan penanaman iman sebagai fondasi utama, jika kita ingin melihat generasi yang taat, maka bangunlah tauhidnya terlebih dahulu. Jika kita ingin melihat ketaatan yang bertahan lama, maka hidupkan hatinya sebelum membebani tubuhnya dengan aturan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pendidik yang meneladani manhaj Al-Qur'an dalam membina keluarga dan generasi, serta menanamkan iman sebelum menuntut kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.